Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan anggota Hana Husna Imtinan, Uke Riandini, Ahmad Firdiansah, Ahmad Kavin Abda, dan Ahmad Azkia. Kali ini kami akan membahas tentang pendekatan, metode, strategi, model, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas seputar tentang pendekatan, metode, strategi, model, dan teknik pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Pendekatan sendiri adalah merupakan suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Ini berarti bagaimana cara kita PDKT, yaitu pendekatan. Macam-macam pendekatan sendiri itu ada pendekatan komunikatif, pendekatan integratif, pendekatan belajar kooperatif, pendekatan cara belajar siswa aktif, pendekatan tujuan, pendekatan struktural, dan pendekatan konstekstual. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan bagaimana kita mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam pendekatan komunikatif berarti itu bagaimana kita sebagai guru bisa mengajarkan pengajaran bahasa dengan cara yang komunikatif, seperti bagaimana cara kita berkomunikasi dalam berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif yaitu pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Artinya para siswa itu dituntut untuk terampil berbahasa. Apa saja keterampilan dalam berbahasa? Yaitu terampil menyimak. Bagaimana siswa ini diajari untuk terampil dalam menyimak suatu bahasa, menyimak suatu komunikasi, dan juga terampil membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. Harus fokus. Seumpama siswa kita diarahkan untuk terampil dalam menulis, maka itu harus fokus kita mengajar dalam keterampilan menulis, sehingga hasilnya nanti akan memuaskan. Kemudian pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, yang mana siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Ini seperti kita sekarang ini, kita kan sedang berkelompok, sedang bekerja sama. Ini merupakan metode pembelajaran pendekatan belajar kooperatif. Saling bekerja sama, ada yang menggarap PPT, ada yang mencari bahannya, ada yang mempresentasikan, ada yang ini loh, ada yang salah, ini loh yang benar begini. Itu merupakan pendekatan belajar kooperatif. Kemudian ada pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif
Ini diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa. Artinya siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Bukan hanya diam, tetapi seorang siswa dituntut untuk aktif dalam suatu pembelajaran tersebut. Terus ada pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Dengan pendekatan tujuan kita sebelum melakukan sebuah metode, teknik, dan strategi, kita itu tahu dulu tujuan yang ingin kita capai itu apa. Sehingga ketika kita sudah melakukan pendekatan tujuan, kita akan mudah dalam menerapkan suatu metode, teknik, dan strategi yang nanti akan kita ajarkan. Harus tahu tujuannya dahulu. Kemudian ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Atas dasar anggapan tersebut timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus diutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Dalam hal ini, pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Dengan pendekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Ini pendekatan struktural, yaitu kaidah-kaidahnya dahulu yang diutamakan. Kemudian ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini mempunyai konsep guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Misalnya peristiwa saat ini, peristiwa seumpama tentang erupsi Gunung Semeru. Ini dapat dijadikan bahan atau materi menulis artikel. Seumpama masing-masing siswa berkelompok itu disuruh membuat sebuah masalah tentang erupsi di Gunung Semeru yang saat ini terjadi, yaitu merupakan pendekatan kontekstual. Baik, itu tadi macam-macam pendekatan. Setelah itu kita akan membahas tentang metode. Metode pembelajaran merupakan prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Macam-macam metode sendiri itu banyak. Ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Metode ceramah ini biasanya gurunya itu mengutarakan atau menjelaskan tentang pelajarannya, siswanya itu hanya mendengarkan. Biasanya metode ini sepertinya kalau untuk pembelajaran sekarang itu kurang menarik, itu cepat membosankan memang, karena yang berbicara itu hanya gurunya saja. Terus ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan metode mengajar di mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Jadi di sini guru itu memancing emosional atau pengetahuan seorang siswa dengan cara metode tanya jawab. Kemudian ada metode diskusi.
Metode diskusi di sini guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini biasanya diskusi ini seperti di perkuliahan ini, metode diskusi di mana guru dan siswa itu sama saling membahas suatu masalah. Terus ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini dimana kita dengan seorang guru itu mengadakan suatu percobaan atau eksperimen dengan siswa-siswanya. Semua eksperimen membuat apa itu menggunakan metode ini. Kemudian ada metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok ini mana siswa dalam satu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, seperti ini kerja kelompok seperti kita saat ini. Kemudian ada metode debat. Metode debat ini dimana merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra. Jadi dalam materi nanti itu ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini melatih komunikasi seorang siswa. Kemudian ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan suatu metode mengajar di mana guru itu mengajak siswa ke suatu objek tertentu dalam kaitannya dengan mata pelajaran di sekolah. Seperti kita dahulu ketika masih SD, kita diajak guru biasanya kemana? Seumpama ke kebun binatang. Nah, kita diajak ke sana sambil belajar. Di samping refreshing, kita diajak belajar dengan guru kita dengan melihat langsung binatang semua yang telah kita pelajari di sekolah. Bahwasanya ada binatang gajah, singa. Nah, kita kan hanya tahu gambarnya saja. Kemudian kita diajak ke kebun binatang, itu tahu secara nyata. Itu merupakan metode karya wisata. Terus masih banyak lagi metode-metode yang lain. Terus kemudian kita akan membahas tentang strategi. Strategi merupakan upaya untuk mensiasati agar tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Nah, strategi pembelajaran bahasa Indonesia berisi segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia secara cermat yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Macam-macam strategi itu banyak. Ada strategi belajar kognitif, ada strategi belajar metakognitif, ada strategi komunikasi, ada strategi sosial. Nah, strategi belajar kognitif sendiri itu merujuk pada langkah-langkah bagaimana belajar kognitif ini memberikan kontribusi langsung. Strategi belajar kognitif ini biasanya melalui seperti praktek, menghafal, monitoring, klarifikasi, dan penalaran induktif atau menebak. Nah, ini biasanya ada dalam strategi kognitif. Kemudian ada strategi metakognitif. Strategi ini digunakan untuk mengawasi, mengatur, atau bahasa diri langsung belajar. Dalam strategi ini melibatkan berbagai proses perencanaan, prioritas, menetapkan tujuan, dan manajemen diri. Kemudian ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi ini mereka tidak langsung berhubungan dengan bahasa belajar, karena
fokus mereka adalah pada proses yang berpartisipasi dalam percakapan dan mendapatkan arti seluruh atau mengklarifikasi apa yang dimaksudkan pembicara. Komunikasi strategi yang digunakan oleh pembicara ketika menghadapi kesulitan karena kenyataan bahwa komunikasi mereka berlari lebih cepat dari komunikasi mereka berarti atau ketika dihadapkan dengan kesalahpahaman oleh pembicara. Kemudian ada strategi sosial. Strategi sosial adalah mereka terlibat dalam kegiatan pembelajar yang mampu mereka kesempatan untuk menjadi terkenal dan praktek pengetahuan mereka. Kemudian kita akan membahas tentang model. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Macam-macam model pembelajaran ini banyak sekali. Ada model student facilitator and explaining, ada model artikulasi, ada model pengajaran langsung, ada model word square, ada model demonstration, ada model kepala bernomor, dan lain-lain sebagainya. Banyak kan? Banyak sekali. Salah satunya pengajaran langsung ini, yaitu bagaimana model guru langsung mengajar langsung materi yang akan diajarkan. Terus ada student facilitator and explaining, yaitu bagaimana guru itu biasanya ditunjuk untuk menerangkan suatu materi. Ada juga kepala bernomor, yang mana itu masing-masing siswa itu diberi nomor. Nanti main tunjuk, ayo nomor 1 langsung menjelaskan. Banyak sekali model-model. Kemudian ada teknik. Teknik pembelajaran adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Teknik ini langsung pas eksekusi, pas pembelajaran berlangsung. Ada teknik umum, ada teknik khusus. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya ada antara lain ada teknik ceramah, merupakan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Terus ada teknik tanya jawab, merupakan mengajar di mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Ada teknik diskusi, kita saling diskusi antara guru dan siswa mengenai suatu masalah. Ada teknik ramu pendapat, ada teknik pemberian tugas, ada teknik latihan, ada teknik demonstrasi, ada teknik simulasi. Biasanya teknik simulasi ini kita sebelum ujian itu diberi simulasi dahulu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ada ketika ujian. Ada juga teknik khusus. Teknik khusus adalah cara mengajarkan, menyajikan, atau memantapkan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Teknik khusus banyak, ada teknik mengarang gambar, ada teknik meringkas, teknik menyadur, teknik menulis, teknik melanjutkan karangan, teknik mendeskripsikan objek. Apa yang dikemukakan di atas hanya contoh dari sekian banyak teknik yang ada. Untuk itu guru harus kreatif dan aktif untuk mengaktifkan siswa. Dari tadi yang telah dipaparkan oleh kami itu hanyalah sebagian kecil dari metode, strategi, dan teknik yang telah dilakukan oleh para guru. Bukan berarti kita hanya stagnan pada cara-cara itu, pada metode-metode itu. Kita sebagai guru yang lebih modern, kita bisa menggali cara-cara baru, menggali metode-metode baru, karena kita sebagai guru dituntut untuk aktif dan kreatif dalam mengajarkan sebuah materi yang akan diajarkan kepada siswa. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.